Insya Allah diniatkan ini untuk kebaikan bersama. Abah ingin tutup dengan sebuah video sebagai semangat kita bersama-sama ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita supaya kita senantiasa terbakar dengan semangat kita di memuliakan para ahli ilmu dan juga untuk meninggikan derajat-derajat diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Insya Allah begitu ya. Ayo kita simak bersama. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Mittelghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket. Jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri. Kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1.000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Salah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Salah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah.
Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Dari Global Islamic Philanthropy. Ya teman-teman semuanya, Masya Allah ya, itu sebuah video yang entah kenapa pada suatu hari muncul, ya, muncul di beranda YouTube saya tonton nangis saya. Ini barusan nonton saya nangis lagi. Dan waktu di sekolah anak saya ada mabit untuk para ayah gitu ya, disetel lagi itu, makin nggak bisa tidur saya. Lantas segayung bersambut, datang seorang perwakilan dari sebuah Baitul Mal ke rumah saya. Dan dia meminta seluruh bisnis kelas persuasi diwakafkan menjadi wakaf produktif. Ya itulah kisahnya. Saya bilang ambil dah, bawa nih bisnisnya. Ya, tapi kasih saya waktu karena bisnis ini sedang bertransformasi menjadi sebuah aplikasi. Yang aplikasi ini insya Allah berasal dari jamaah untuk kebaikan bersama dari umat oleh umat. Kita kembalikan manfaatnya untuk umat, kolaborasi ekonomi umat, konsepnya gitu. Ya, bawa dah. Ya, lalu saya konsul ke ustadz saya. Kata ustadz, jangan antum lempar begitu karena orang-orang Baitul Mal belum tentu bisa mengerjakan usaha ini. Belum tentu karena mereka bukan ahlinya di bidang ini. Jadi gimana ustadz? Harus tetap antum yang jalankan. Ya kan? Tapi masukkan sahamnya buat Allah. Kalau tadi Insinyur Solah 10%, insya Allah kita akan mulai di Lentera Ilmu ini sahamnya Allah adalah 25% teman-teman. Ya, itu semangat kita bersama. Anda yang terlibat di dalam sini adalah satu, Anda awalulnya, ya. Semangat berjuangnya udah jelas ya, udah jelas. Bukan masalah uang ya, endingnya. Ternyata endingnya udah ngomongin uang lagi, betul? Ya, mungkin di awal tadi teman-teman tertarik dengan 100 juta sebulan apa sih? Mungkin penasaran. Endingnya Abah tutup ini bukan masalah uang. Bukan masalah uang. Ya. Kelak suatu saat nanti Abah juga akan menjadi employee-nya Allah gitu di perusahaan ini yang ya suatu saat nanti akan 100% sahamnya milik Allah insya Allah. So teman-teman, yuk mau sebatas apa Anda terlibat? Apakah hanya kayak dulu ya, cuma hore-hore aja, cuma gitu-gitu aja, atau nih sekarang saya tunjukin nih lo visinya. Ya dilalahnya kodarullahnya lo ya. Tiba-tiba didatengin Baitul Mal. Saya 2 kali nonton itu. Pertama saya nonton sendiri, 2 saya nonton di mabitnya ayah-ayah. Lalu didatangi orang Baitul Mal, saya bilang saya akan selesaikan aplikasi ini, saya bilang gitu. Saya jadikan ini sebagai perusahaan milik kemitraan saya dengan Allah. Kita akan bermitra dengan Allah. So teman-teman sekarang menjalankan aplikasi affiliate-nya, Anda menjadi affiliate dari sebuah unit usaha milik Allah. Ini enggak sembarangan teman-teman. Ya. Mudah-mudahan visi ini yang selalu tertancap dalam dada kita semuanya menjadi semangat perjuangan kita semuanya, ya. Ya, terutama khususan juga untuk para mentor dan para calon-calon mentor, ya. Ini insya Allah juga menjadi lahan kebaikan juga untuk antum semuanya berbagi di sini, ya kan, di sebuah perusahaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Dan saya yakin with or without kita, Lentera Ilmu ini akan tetap besar. Saya yakin itu. Apalagi kalau kita semuanya ikut serta sebagai awalnya. Ya. Tadi peak 220-an, terakhir di 185, mudah-mudahan Abah doakan yang 185 orang ini orang-orang yang komitmen menyimak sampai tamat sampai akhir ya. Maka dari itu yuk gerakin. Nggak ada apa-apanya kok buat suatu kebaikan kepada Allah
kita berikan 10 matriks 10 seminggu tuh nggak ada apa-apanya deh. Saya yakin Anda bisa 20-30 harusnya. Saya yakin PR itu udah bukan PR Abah yang minta, udah bukan saya yang minta. Ya, PR yang Anda bikin campaign untuk Anda promosikan tuh bukan saya yang minta lagi, tapi sudah kesadaran keikhlasan Anda untuk mensukseskan ini, teman-teman. Ya, 25% insya Allah kita akan mulai sebagai sahamnya Allah.